Apakah kamu siap untuk mengikuti Tuhan dan meninggalkan segala sesuatu yang palsu dan bertentangan dengan kehendak-Nya? Hari Rabu yang diberkati untuk kita semua. Inilah renungan kita hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Nabi Yesaya hidup di Yerusalem pada abad ke-8 sebelum Masehi. Kitab Yesaya dinamai menurut namanya dan menjadi bagian penting dalam tradisi Yahudi dan Kristen. Panggilannya sebagai nabi terjadi bersamaan dengan awal ekspansi ke barat Kekaisaran Asyur yang mengancam Israel, yang oleh Yesaya dipandang sebagai peringatan dari Tuhan bagi umat yang tidak setia. Sedikit yang diketahui tentang latar belakang sejarah Yesaya, tetapi ia tampaknya sangat memahami wajah kemiskinan dan kerusakan moral orang-orang kaya. Ia menulis dengan penuh kepedulian terhadap mereka yang rentan, yang tidak terlindungi, para janda dan yatim piatu. Yesaya memiliki kata-kata penghiburan bagi mereka yang tidak memiliki rumah, tidak memiliki tanah, dan tidak berdaya di hadapan pengadilan orang kaya. Dengan kata lain, ia sangat menyadari ketidakadilan dan kejahatan dalam masyarakat manusia. Ketika ia melihat Tuhan dan menyadari bahwa Tuhan membutuhkan seorang utusan bagi umat Israel, ia mempersembahkan dirinya untuk melayani. Meskipun merasa tidak layak, ia tetap diutus untuk menyuarakan firman Allah. Itu bukan tugas yang mudah, karena ia harus menegur bangsanya sendiri dan menyaksikan kehancuran bangsa tersebut. Dengan kepekaan yang mendalam terhadap kebobrokan masyarakatnya, Yesaya menerima penglihatan tentang kehancuran yang akan datang dan dipanggil untuk memberitakannya. Ia menghadapi penolakan dan ejekan yang pahit. Namun, Yesaya juga menawarkan jalan keluar dari tragedi ini. Kelangsungan hidup umat bergantung pada pertobatan mereka dan kembali kepada jalan Tuhan. Oleh pertobatan mereka yang tulus, mereka mungkin diselamatkan. Nama Immanuel, Allah beserta kita, dinubuatkan tentang seorang anak yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umat-Nya. Meskipun nubuat kehancuran Israel digenapi, janji keselamatan Tuhan juga terpenuhi ratusan tahun kemudian. Dalam peristiwa kabar sukacita, dalam bacaan Injil hari ini, kita melihat bahwa para pemimpin agama menolak menerima otoritas Yesus untuk menyembuhkan dan berbicara atas nama Bapa Surgawi. Mereka menuduh Yesus melanggar hari Sabat dan menghujat. Mereka bahkan ingin membunuhnya karena ia menyatakan memiliki kuasa yang sama dengan Allah. Ia kemudian mengklaim kesetaraan dengan Tuhan, sesuatu yang tak seorang manusia pun bisa katakan tanpa menghujat. Yesus menjawab mereka dengan menunjukkan bahwa tujuan Allah dalam penciptaan dan penebusan adalah untuk menyelamatkan dan memulihkan kehidupan. Yesus membelah tindakannya dan menjelaskan kepada kita motivasinya di balik segala sesuatu yang Dia lakukan. Motivasi inilah yang menginspirasi setiap pikiran, langkah, interaksi, dan tindakannya Bapanya. Kasih dan belas kasih Allah tidak pernah berhenti.
bahkan pada hari Sabat. Karena Bapa tetap bekerja pada hari Sabat, maka anak dan anak-anak Allah juga bekerja. Bukan seperti cara dunia, menurut orang Farisi dan ahli Taurat, tetapi seperti cara Allah, membawa belas kasih, harapan, dan kesembuhan. Yesus menunjukkan bahwa Ia tidak bertindak sendiri, karena hubungannya dengan Allah adalah hubungan Bapa dan Anak. Jika kita ingin melihat bagaimana Allah menanggapi dosa dan kondisi manusia yang berdosa, maka kita harus melihat kepada Yesus. Pikiran Yesus adalah pikiran Allah, dan perkataan Yesus adalah perkataan Allah. Yesus selalu melakukan apa yang dikehendaki Bapanya. Ketaatannya bukan karena paksaan atau kekuasaan, melainkan karena kasih. Kita pun dipanggil untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dengan kasih dan ketaatan yang sama, seperti yang ditunjukkan Yesus kepada Bapa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami di surga, terima kasih atas kasih dan rahmat-Mu, serta karena Engkau memanggilku sebagai anak-Mu. Aku menyerahkan pikiran, tubuh, dan jiwaku kepadamu. Aku mengakui bahwa aku tidak dapat hidup dalam ketaatan sejati tanpa kekuatan dari-Mu. Ampunilah aku ketika aku mengikuti jalanku sendiri dan bukan jalan-Mu. Kuatkanlah tekadku untuk mengikuti perintah-Mu hari ini dan menyelaraskan hatiku dengan kehendak-Mu. Semua ini aku mohon dalam nama Yesus yang kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati keluarga kita, saudara-saudari. Tuhan memberkati Couples for Christ dan iman Katolik kita.